Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dodi Hardodi, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Kali ini saya lagi bareng nih di Pajero-nya Kang Dani Abdul Ghani. Wah, luar biasa nih kawan-kawan. Kebetulan saya lagi bareng. Saya ingin mengupas tuntas nih bagaimana caranya Kang Dani bisa dalam waktu 40 hari tembus Mobilio dan sekarang sudah dapat Pajero. Sebentar lagi rumah 1M. Nah, ini bagi kawan-kawan yang penasaran bagaimana sih prosesnya Kang Dani dari nol sampai dengan dia pencapaian yang sangat luar biasa. Kita tanya-tanya Kang Dani, kupas tuntas dari nol sampai A sampai Z-nya ya, biar kita tahu bagaimana sih prosesnya, perjuangannya bisa cepat gini gitu. Nah, ini kita tanya langsung ya Kang Dani. Ini bagaimana nih caranya Kang Dani sampai dari mulai diperkenalkan bisnis Eko Racing ini sampai dengan Kang Dani bisa sesukses ini sekarang ya, sampai mau tembus rumah 1M. Itu bagaimana caranya, bisa diceritakan sama kita Kang Dani? Siap. Mungkin banyak sekali di antara kita, mungkin teman-teman semua, apalagi yang nonton video ini, hanya tahu saya sekarang gitu. Saya alhamdulillah lah dapat Mobilio, dapat Pajero dan sebagainya gitu. Punya penghasilan puluhan juta. Tapi banyak sekali di antara teman-teman yang mungkin tidak tahu perjalanan saya di sini gimana. Proses saya menjalankan bisnis ini sebenarnya dalam keadaan yang gimana ya, berat sebenarnya. Kalau misalkan bilang berat, harusnya berat, lebih berat daripada teman-teman semua. Kenapa? Karena saya keadaan lagi minus, bos. Lagi benar-benar minus. Sebulan sebelum saya istilahnya daftar Eko Racing, saya itu baru menikah. Baru menikah, dan modal nikah pun bukan karena saya punya uang, tapi karena udah keberanian saya sampai pinjam ke sana, pinjam ke sini dan sebagainya. Setelah saya nikah itu total hutang sekitar 70 juta. Karena sebelumnya juga memang punya hutang gitu. Sebelumnya juga memang masih punya hutang. Nah, terus kemudian setelah nikah, bukannya kami istilahnya ya honeymoon lah kalau orang lain dan sebagainya. Tapi saya malah jangka almarhum ibu di rumah sakit. Lagi sakit ya ibu ya? Iya, lagi sakit. Jadi mau nggak mau ya gimana ya, apalagi yang punya hutang kan biasalah nagih hutang seenaknya gitu. Setiap hari ditagih hutang, saya udah pusing gitu. Terus kemudian ibu di rumah sakit juga kan, saya bolak-balik dari rumah sakit ke rumah itu nggak ada motor, nggak ada mobil baru diambil leasing, motor istilahnya hancur, rusak gitu kan. Akhirnya saya nge-grab, bolak-balik nge-grab itu lumayan. Jaraknya itu dari Tasikota ke sini setengah jam sampai 1 jam. Luar biasa jauh ya. Kalau naik Grab berarti lumayan berapa itu ya? Iya lumayan, sekali bolak-balik aja lumayan. Akhirnya saya pusing gimana ya gitu kan. Terus kemudian beberapa minggu kemudian karena keuangan kurang gitu kan, akhirnya almarhum ibu memaksakan dirinya nggak mau di rumah sakit, akhirnya maunya di rumah, dirawat di rumah, diambil lagi ke rumah. Terus saya berangkat ke Wonosobo juga karena saya harus di Wonosobo kan sebelumnya. Nah, beberapa minggu kemudian mertua menyuruh saya kerja. Itu hikmah yang luar biasa ketika mertua disuruh menyuruh saya kerja. Akhirnya kan karena saya nggak mau kerja, akhirnya saya ya udahlah, istilahnya pulang langsung. Besoknya saya langsung pulang, ninggalin istri sampai nangis lah, nggak ngizinin dan sebagainya. Tapi saya maksa terus, saya harus pulang gitu. Pulang ke Tasik. Karena saya untuk istilahnya mempreskan otak dulu gitu ya. Dan di perjalanan saya ngontek Pak Sunario, posisi lagi di mana? Bapak lagi di ini istilahnya di Gede Bage waktu itu di Bandung. Pak boleh nggak ketemu gitu? Kalau misalkan sekarang nggak bisa, dan besok bapak istilahnya mau ke Tangerang gitu, mau ke seminar gitu, terus kemudian ke Hongkong dan sebagainya. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ditanyain ke Tasik lewat apa, naik apa gitu, naik motor, naik mobil. Enggak Pak, saya naik bus. Mobil baru diambil leasing, motor di ini saya jelasin istilahnya rinciannya bahwa saya ini lagi membutuhkan solusi gitu. Bagaimana supaya merubah kehidupan. Lagi di bawah berarti ya. Terus kemudian Pak Sunario sibuk kan, saya pulang. Nah ketika pulang, daripada saya kerja mending saya nge-grab gitu. Karena saya bolak-balik kan naik grab ya lumayan lah istilahnya buat tambah-tambah, dan saya supaya fokus di bisnis sebelumnya. Nah saya langsung kepikiran untuk beli motor gitu, tapi karena nggak punya uang, saya nggak ada uang, saya kontak istri, Bun coba jual cincin gitu. Nah istri jual cincin, terus kemudian saya juga pinjam untuk kredit motor. Untuk DP-nya. Jadi DP-nya. Jangankan buat beli cash gitu kan, kredit aja pinjam. Luar biasa. Yang nagih utang banyak juga. Sampai mengorbankan cincin itu ya. Iya. Jadi mau nggak mau gitu. Terus kemudian beres lah istilahnya kredit motor. Nah 3 hari kemudian istilahnya
dikontak sama Pak Sunario lagi. Ditelepon. Nah, 3 hari setelah saya itu motor. Setelah berhasil kredit motor. Nah, Pak Sunario kontak di mana, Dan? Lagi di Tasik, Pak, gitu. Habis daftar Grab waktu itu. Kata Pak Nario, yuk, kapan mau ketemu sama Pak Nario? Bapak santainya kapan? Oh, Bapak santai besok. Nah, saya bilang, ya udah sekarang aja Pak, gimana kalau misalkan Bapak santai mah? Oh ya udah sekarang aja. Jam berapa itu saat itu? Itu jam habis maghrib lah berangkat dari sini. Perjuangan. Habis maghrib berangkat dari sini, nyampe jam 9 malam ke rumah Pak Sunario. Nah, Pak Sunario bukannya ngasih motivasi supaya saya konsisten di bisnis sebelumnya, tapi beliau membandingkan dengan bisnis eco racing. Gitu. Dibanding. Kata Pak Nario, nggak apa-apa kita belajar dengan bisnis yang lain, Dan karena kita nggak boleh tuli juga, jangan sampai jadi kodok tuli gitu. Intinya seperti itu. Nah, beliau istilahnya menerangkan bisnis eco racing, ternyata memang luar biasa, Bos. Banyak juga member-member Pak Nario yang udah di eco racing, prestasinya melebihi Pak Nario di bisnis sebelumnya. Ternyata luar biasa gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan. Waktu itu saya nggak ada uang. Nah, saya itu dipresentasi sama teman saya namanya Ihsan. Saya nggak punya uang, akomodasi buat kesana kemari juga dari Ihsan. Makan dari Ihsan. Di cover ya? Di cover. Nah, saya tanya ke Ihsan, punya uang nggak? Untuk daftar? Punya, katanya. Berapa? 3 juta lagi. Ya udah 2 juta buat daftar eco racing, 1 juta buat akomodasi. Kemarin 1 juta rupiah. Ya, yang dulu waktu kan daftar 1 juta kan. Waktu bulan Oktober 2018. Nah, Kang Ihsan mikir dulu, nanti gimana, saya nggak punya uang lagi ini, cuma 3 jutanya lagi. Uang terakhir dia juga kan nggak punya kerjaan lain. Betul, cuma nggak punya kerjaan lain. Akhirnya saya paksain gitu, saya yakinin dia, insya Allah San, ini bisnis yang luar biasa, testimoninya udah banyak, produknya udah jelas, meskipun saya juga nggak tahu. Ya, akan kayak gimana ke depannya ya. Nggak tahu kapan gimana ke depannya yang nego utang, karena saya udah pilihan lagi gitu, Bos. Saya harus bisa merubah kehidupan. Mungkin ini doa-doa saya. Karena waktu itu saya udah gimana gitu rasanya. Katanya udah menikah itu rezeki bakal dilancarkan kan. Tapi ini malah jaga mama di rumah sakit lah, istilahnya yang nagih hutang banyak lah dan sebagainya gitu. Mungkin ini jawaban dari doa-doa saya. Berarti diuji dulu ya, diuji dulu ya, karena ikhlas ya. Alhamdulillah, Pak Nario bagi saya itu seorang malaikat berwujud manusia. Karena keadaan saya lagi minus, ditawarkan bisnis yang sangat luar biasa ini. Saya juga nggak nyangka bisa sukses cepat di sini. Akhirnya saya memutuskan gabung waktu itu bersama Kang Ihsan, bermodalkan yang 3 juta tadi. Kita daftar, 1 juta akomodasi. Nah, saya langsung ngontek Pak Dodi kan. Saat itu tengah malam setelah saya dipresentasi kan, selesai presentasi itu jam 12 sama Pak Sunario. Nah, saya lihat di grup, wah ternyata Pak Dodi hadir nih. Habis prospek saat itu, habis prospek bisnis sebelumnya gitu. Makanya nge-tag di grup ya. Langsung saya nge-tag, Pak Dodi di mana? Oh, saya lagi di sini baru selesai presentasi. Ya udah datang ke sini ke rumah Pak Nario. Siap kan? 2:30 waktu itu datang ke sana. Sampai 2:30. Nah, waktu itu saya nggak ada pilihan Pak Bos buat meyakinkan Pak Bos gitu. Intinya kan saya juga belum ada bukti. Kalau misalkan banyak orang kan istilahnya menjalankan bisnis itu, wah saya belum ada bukti, gimana meyakinkan orang lain. Nah begitu pun saya juga kan, saya belum ada bukti, gimana bisa meyakinkan Pak Bos. Tapi saya harus bisa meyakinkan Pak Bos gitu, meyakinkan Kang Dod. Terus pas pertama ketemu itu kan baru pertama kali ketemu. Iya, betul, baru pertama kali ketemu. Ya. Belum tahu nih sosok seorang Kang Dani itu seperti apa, saya belum tahu waktu itu. Benar, alhamdulillah. Nah, ketika ketemu Kang Dodi, ini luar biasa ceritanya. Pas lihat Kang Dodi, langsung saya sodorkan tangan saya. Kata saya, siap mobilio, siap resign. Dia bingung. Apa saya ngelamun kayak gini. Bingung. Tapi saya tanya lagi, mau mobilio nggak? Ya mau, ya udah salaman dulu. Setelah bersalaman, udah sukses. Gitu. Terus saya istilahnya candawin dan sebagainya. Benar. Dan nggak ada pilihan lain, saya presentasi terus. Kan itu presentasi sampai subuh. Terus subuhnya ada lagi kan, ada Kang Agus dan kawan-kawan. Jam 7, jam 6 ya, jam 6 kalau nggak salah. Jam 6. Jadi kita jam 6 kurang. Bener-bener bos nggak tidur ya semalaman gitu. Saya langsung mikirin bagaimana supaya cepat di bisnis ini. Nah, terus jam 9-nya juga kan udah presentasi lagi. Iya, betul. Pokoknya 3 hari pertama itu nggak tidur. 3 hari pertama nggak tidur, gadang terus. Terus kemudian 40 hari berjuang di bisnis ini, karena saya nggak ada pilihan lain, saya terus presentasi. Mau ditolak, mau diterima, nggak peduli.
penolakan itu banyak bos. Perdebatan banyak, yang ngehina, ngecacing, ngemaki, nggak ada ini. Ya. Tapi yang saya tekankan di diri saya, mereka nggak bisa merasakan apa saya yang rasakan gitu. Ketika saya misalkan lagi di rumah sakit butuh uang, nggak ada yang bantu. Iya. Kan nggak ada yang bantu, mereka nggak membantu, mereka nggak tahu bagaimana gitu, sakitnya seperti itu gitu. Apa istilahnya? Ya udahlah, saya nggak dengerin mereka, saya cuma dengerin orang yang mau ikut saya, orang yang mau berjuang. Ketika misalkan sekarang misalkan saya ketemu orang ketemu si A misalkan menolak, belum tentu si B menolak. Ketika si B menolak, belum tentu si C menolak gitu. Ketika misalkan ada yang bergabung, si D misalkan bergabung, nah dia nggak aktif, belum tentu si E nggak aktif. Nah saya terus presentasikan bisnis ini, karena saya nggak ada uang. Ketika misalkan saya makan, contoh misalkan makan kerupuk lah, karena saya sama Isan, udahlah bos, makan seadanya gitu. Ke waktu istirahat di Garut juga kan itu jam 12 malam istirahat. Sampai tidur di emperan rumah orang. Pernah, ya? Iya. Saya lihat tuh. Luar biasa itu perjuangan itu. Alhamdulillah. Nah jam 12 malam waktu itu saya berhenti sama Kang Isan untuk istirahat dulu. Nah ngopi, terus kemudian beli kerupuk. Jangan yang mahal-mahal, uang cuma 1 juta gitu. Yang penting bisa makan yang penting bisa makan. Kita presentasi dulu gitu. Nah ketemulah orang. Nah bos, sok coba presentasi, karena Kang Isan masih belajar. Udah bos duluan, gimana caranya gitu. Belum tahu cara berarti. Saya juga nggak tahu caranya. Betul. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Nah karena dia itu orang yang nggak saya kenal, akhirnya saya masuk dulu ke kehidupan mereka. Ternyata dia dari komunitas Baleno. Nah saya coba, Pak pengen lebih hemat nggak? Apa nih gitu. Nah ini ada produk luar biasa dari Eko Racing. Nah ini testimoninya sudah banyak, Bapak silakan ini baca testimoninya. Nah ini produknya testernya ya. Jadi testernya saya kasih gratis itu. Kasih gratis. Saya belum pernah jualan produk karena kita nggak jadi sales ya. Nah ternyata itu menolak, tapi pakai produknya, nggak tahu nggak kabar selanjutnya, karena saya lebih fokus ke orang yang jalankan bisnisnya. Nah terus saya pulang ke Tasik, kan dari Garut langsung ke Tasik, langsung presentasi lagi 3:30 masih ketuk pintu sampai tidur di depan ini ember ya. Saya pernah lihat tuh fotonya. Iya. Nah perjuangannya memang luar biasa bos. Perjuangannya memang luar biasa. Saya patokan pokoknya harus lebih dari 20 orang presentasi setiap hari. Database yang baru, database baru. Ya. Nah, sebelum lagi database yang lama. Ya. Di bisnis sebelumnya saya database banyak ribuan. Makanya tiap hari presentasi udah pasti ribuan gitu. Makanya itu yang mempercepat saya. Nah, tapi nggak mengandalkan database yang lama. Saya juga mengusahakan supaya masuk database baru. Jadi minimal 20 orang ada database baru. Supaya apa? Supaya percepatan. Karena kalau bisnis network itu jangan lama, karena kita kan dilihat sama orang lain. Iya, betul. Dilihat sama teman, dilihat sama tetangga dan sebagainya. Jadi kita harus cepet nih. Saya harus membuktikan bahwa ini real gitu. Bahwa bisnis ini real. Nah setiap hari kontak baru masuk, saya broadcast terus, saya kasih info terbaru terus, saya cari lagi channel meet yang baru, seperti itu terus. Nah saya kerja sama tim gitu, dan alhamdulillah luar biasa, tidak mengira kan, tidak menyangka ternyata 40 hari mampu gratis mobilio. Keren, dahsyat. 40 hari saja berarti ya. Nah itu bahagianya luar biasa. Ternyata kesedihan saya, terus kemudian keringat saya, pikiran saya yang saya korbankan di bisnis terbayar, ini terbayarkan. Saya waktu itu bahagia luar biasa. Namun kemudian dalam waktu seminggu setelah saya gratis mobil, seminggu atau 10 hari ibu almarhum. Ya, sempat dibawa ke rumah sakit bos. Sempat dibawa ke rumah sakit lagi, cuma 3 hari. Nah terus ke rumah ternyata ya mungkin udah dijemput, dipanggil sama Allah. Nah itu menyedihkan bos. Iya pasti begitu baru dapat mobil ya udah ditinggalin sama orang yang kita sayangi ya bos. Ya akhirnya luar biasa. Gimana ya Allah, saya ini sampai ujian yang sangat luar biasa ya. Sampai istilahnya tersungkur, ya Allah saya masih berjuang gitu. Saya masih berjuang. Saya tahu ibu saya udah berapa kali istilahnya pengen umroh gitu. Nah saya belum sempat saya belum sempat mengumrohkan orang tua ibu saya gitu. Ternyata udah dipanggil duluan. Untuk itu ada hikmahnya bos ya. Untuk itu saya istilahnya nggak mau penyesalan itu datang kembali. Saya nggak mau teman-teman saya yang istilahnya berjuang bersaya, yang masih ada orang tua, mereka merasakan apa yang saya rasakan. Nah gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih muda, yang istilahnya masih kuat, selama pikiran kita masih bisa ya berpikir, selama mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar,
apa istilahnya kita masih bisa menghirup udara dan sebagainya. Jangan pernah berhenti. Selama itu pula kita masih punya kesempatan. Sebelum kita diambil, nyawa kita sebelum diambil itu kita masih punya kesempatan untuk merubah kehidupan. Jadi jangan pernah menyerah. Apalagi masih muda, apalagi yang masih ada orang tua. Karena kita nggak tahu umur usia orang tua kita sampai kapan. Ya berarti kita harus membahagiakan dulu mereka supaya bangga ya terhadap kita, bos ya. Jangan sampai telat lagi ya. Iya, jangan sampai telat lagi. Nah, alhamdulillah berjuang lagi karena saya istilahnya nggak mau teman-teman saya merasakan itu juga. Saya bantu misalkan Pak Dodi juga kan, Pak Isan dan lain-lainnya. Kang Agus ya. Nah, iya. Alhamdulillah mereka kan Kang Dodi juga dalam waktu 82 hari ya. 82 hari ya. Bisa gratis mobilio, terus kemudian 3 hari berikutnya Kang Isan, terus sebulan kemudian ada 2 orang juga yang gratis. Ya, Kang Agus sama Kang Uus ya. Berapa orang lagi? Sekarang udah 9 mobil ya di bawah. Iya, 9 mobil dalam waktu 6 bulan. Alhamdulillah. Nah, jadi merintis bisnis ini bukan mudah. Bukan karena saya punya uang, saya hanya bermodalkan keyakinan dan istilahnya saya udah bosan miskin. Tekad berarti yang kuat ya, tekad yang kuat, udah bosan miskin. Jadi saya nggak fokus dengan halangan tantangan yang ada, saya nggak fokus dengan penolakan, saya nggak fokus dengan hinaan, cacian, makian. Saya hanya fokus kepada impian yang ingin saya raih, gitu. Jadi saya nggak peduli apapun yang ada di depan ini, gitu. Apa istilahnya yang ada di pinggir-pinggir, saya fokus ke depan. Jangan sampai kebanyakan orang ketika ia punya impian, nah karena istilahnya lingkungannya nggak tepat, misalkan dari orang tua lah atau dari teman lah dan sebagainya yang menghina, mencaci, memaki, akhirnya apa impian itu luntur. Hilang ya. Kan iya, banyak kan seperti itu. Banyak ya benar yang ngedrop ya. Iya, dan saya juga kalau misalkan saya dengarkan banyak orang misalkan mencaci memaki harus seperti ini. Udah pasti impian itu luntur. Tapi saya jaga impian saya supaya saya apa? Karena saya yakin mereka yang belum merasakan apa yang saya rasakan, mereka belum bisa melihat apa yang saya lihat. Mereka belum mengerti apa yang saya mengerti, makanya mereka mengucapkan itu. Saya yakin suatu saat mereka juga pasti bergabung ya. Dan alhamdulillah banyak satu persatu yang menghina, mencaci, memaki daftar juga di bisnis daftar ini. juga sekarang ya. Nah, itu luar biasa. Kesan saya di bisnis ini berjuang terus, maka hasilnya akan luar biasa. Betul bos. Jadi sampai sekarang pencapaian sudah hampir ke rumah 1M ya. Ya, hampir ke rumah 1 miliar. Nah, ini alhamdulillah. Luar biasanya ya. Ini bukan saja sekarang pencapaiannya ke rumah 1M, tapi Kang Dani ini sudah menciptakan beberapa mobilio di bawahnya Kang Dani. Nah ini berarti menjadi satu kebanggaan tersendiri ya bos ya. Alhamdulillah. Setelah bisa mensukseskan kita sukses, orang lain pun udah bisa banyak yang sukses di bawah Kang Dani. Ini kayaknya jadi kebanggaan yang luar biasa ya di Kang Dani sendiri ya. Bukan hanya kebanggaan, tapi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena menurut saya kebahagiaan itu bukan karena saya dapat mobil, bos, bukan karena saya dapat uang, tapi karena saya bisa membantu banyak orang ketika ia minus, ketika ia susah dan sebagainya. Ia bisa merubah kehidupannya, bisa berubah 180 derajat, mulai dari karakternya, cara berpikirnya. Nah, itu yang luar biasa. Terus kemudian ekonominya juga berubah. Nah, itu kebahagiaan. Tapi kalau misalkan saya sendiri baru dapat mobil, kalau misalkan contoh saya dapat rumah nih, tapi di bawah masih belum. Nah, itu belum jadi kebahagiaan benar-benar full gitu. Karena bagi saya sukses itu adalah mensukseskan sebanyak-banyaknya orang, baru bisa dibilang sukses. Mantap pasti ya. Iya. Nah ini untuk kawan-kawan ini kan kebanyakan nih kawan-kawan ini katanya gimana sih istilahnya mengabaikan penolakan karena banyak banget nih kawan-kawan yang ditolak 1 kali 2 kali udah drop, udah down. Nah ini tips-tipsnya dari Kang Dani gimana nih supaya mereka bisa kukuh dengan pendiriannya, teguh dengan impian-impiannya. Jadi supaya mereka impiannya itu lebih besar dari penolakan atau cacian itu. Gimana caranya nih Kang? Betul. Nah, yang pertama kita harus kuat dulu impiannya. Kapan nih kita mencapai impiannya gitu. Ditargetkan gitu. Terus kemudian apa yang membuat kita tidak senang? Misalkan kita istilahnya kehidupan saya pribadi kan yang membuat saya tidak senang, saya udah bosan miskin, saya udah bosan ditagih hutang dan sebagainya. Terus apa yang kita inginkan? Misalkan apa yang kita inginkan kan kebanyakan orang pengen bahagian istri, bahagian orang tua dan sebagainya. Nah, terus letakkan impian tersebut. Jadi impiannya mau kapan nih mencapai itu? Mau kapan istilahnya menghilangkan istilahnya menjauhi lah supaya istilahnya apa yang tidak kita senangi jauh dari kehidupan kita. Misalkan hinaan itu supaya jauh dari kehidupan kita, tangisan itu supaya jauh dari kehidupan kita dan sebagainya. Karena kalau misalkan contoh ya ketika saya kuat, saya udah bosan miskin, saya nggak mau lagi miskin, saya nggak mau istilahnya yang saya cintai mereka sedih dan sebagainya, maka saya benar-benar berjuang gitu.
Ketika misalkan banyak yang menghina, mencaci, memaki, ketika misalkan saya berhenti, maka otomatis apa? Tangisan itu akan terus-menerus saya alami. Jadi saya udah nggak mau tangisan itu terus saya alami gitu. Lebih baik istilahnya saya sakit-sakit sekarang, saya berjuang habis-habisan sekarang untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan yang tadi saya inginkan. Iya, betul. Nah, untuk bisa misalkan dapat mobil lah, untuk supaya keluarga bahagia dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya terus semangat, Bos. Ya, itu yang membuat saya nggak takut dengan penolakan, karena penolakan itu hal yang pasti. Nah, dan anggaplah penolakan itu sebagai permainan. Kita main game. Kalau main game semakin rintangannya semakin tinggi, semakin kita seru. Betul, Nah, di sini anggap aja kita main game misalkan dadu. Nah, dadu misalkan kan dadu targetnya angka yang 6 gitu, yang ininya 6. Nah, kalau misalkan kita lempar dadu target yang 6, kira-kira langsung angka 6 enggak? Ya itu gambling sih ya, kadang 3, kadang 2, kadang 1 kan? ya. Nggak nentu kan? Apalagi kalau misalkan dadunya 2 kan? Ya, misalkan targetnya 66, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin secara langsung gitu. Tapi kalau misalkan kita terus lempar, kira-kira dapat nggak 6-nya? Pasti satu saat pasti dapat, Bos. Iya. Pasti ada lah gitu ya, nyampe 66 itu pasti kita dapat gitu. Betul. Nah, begitu kan dengan bisnis ini, Bos. Peluang berarti ya masuknya iya, itu. Anggap aja permainan. Anggap aja kita lagi main dado, kita lempar, kita prospek, kita bina. Nanti juga suatu saat pasti yakin ada yang daftar, pasti yakin ada yang ngikuti kita, pasti yakin ada yang sukses. Tapi ketika ada yang sukses di bawah kita, bisa membawa jaringan kita ribuan orang. Coba saya closing baru berapa orang? Berapa orang? Baru 300 orangan. Ih, dahsyat itu. 300 orang. 6 bulan baru 300 orangan. Tapi di bawah sekarang udah berapa ribu kan? Nah, bentar lagi menuju 5.000. Udah 5.000 kayaknya. Ih, mantap, dalam 6 bulan ya itu. Luar biasa. Jadi ya kita anggap aja permainan gitu. Supaya apa? Supaya kita happy. Semakin rintangannya besar, semakin kita happy, kuat, ya. Semakin kuat. Wah, nggak seru dong kalau misalkan permainan semakin 6 ya. level. Jadi kita lempar dadu langsung 6 terus 6 terus nggak enak ya. Nggak enak, sama ceritanya juga nggak seru. Iya, kalau misalkan ditanya kiat-kiat suksesnya nih apa, misalkan saya ketika lempar dadu saya langsung dapat 6, nggak seru, Bos. Ketika misalkan saya presentasi langsung closing, ketika saya misalkan terus presentasi closing semua saya langsung sukses, aduh gimana orang, soalnya apa, semua orang pasti mengalami fase-fase keterpurukan ketika di bisnis tersebut gitu, di bisnis ini. Nah, itulah yang membuat banyak orang terinspirasi dari pergerakan beliau. Misalkan saya menjalankan bisnis saya memang udah kaya, misalkan saya memang udah banyak jaringan, saya memang udah banyak ini. Akhirnya apa? Nggak ada inspirasi bagi orang lain untuk bergerak. Nggak ada cerita ya. Nggak ada cerita yang seru gitu. Nah, karena saya mengalami hal yang di bawah, yang mengerikan lah, yang membuat saya sedih, dan alhamdulillah itu bisa dilalui. Nah, itu istilahnya saya ingin supaya yang lain juga sama seperti itu. Mungkin Kang Dodi juga sama lah, bagaimana? Ya memang ya seperti itulah isinya, isi melempar ya. Jadi mungkin pengalamannya pembelajaran tuh dari sana ya. Dari penolakan 1 kali 2 kali itu pembelajaran berarti dari situ ya. Ya, kalau saya kebanyakan pola pikirnya dibalikin sama orang lain. Dibalikin. Ketika misalkan orang lain berpikir minta jaringan, nah saya terbalik gitu. Saya nggak boleh minta jaringan ke atas, tapi saya harus nyumbang jaringan paling banyak ke atas. Iya. Artinya apa? Ya itu saya semangat gitu. Jadi bukan ini terus kemudian banyak orang yang istilahnya berpikir ya saya balikin gitu. Misalkan saya nunggu paham dulu, saya baru presentasi. Saya presentasi dulu malah. Sebelum paham. Saya share dulu istilahnya apa yang saya tahu. Nah, yang menjelaskan satu kalau mobil dia isi full, saya jelasin isi full. Ternyata malah nggak ada penghematan, katanya nggak ada tarikan enteng dan sebagainya. Iyalah, orang satu pil kan 20 liter harusnya. Nah, jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu dulu gitu. Jadi pengalaman, terus kemudian ketika ada problem, jadi pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi banyaknya terbalik dengan orang lain. Gitu. Luar biasa. Supaya saya jadi lebih semangat gitu, jadi nggak down. Kan banyak orang banyak syarat gitu. Kalau misalkan saya udah dapat mobilio, kalau saya nggak punya hutang, kalau saya udah lunas hutang, mungkin saya lebih semangat nih jalanin eco racing. Kalau saya misalkan udah dapat mobilio, bisa semangat jalankan eco racing. Nah, kalau misalkan saya punya seperti itu, mungkin saya nggak semangat karena mobilio belum dapat, hutang belum lunas kan. Iya, benar nggak? Betul. Ya iya. Nah, itu justru saya harus lebih semangat untuk membuktikan saya bisa mendapat mobilio. Saya harus lebih semangat gitu supaya supaya saya bisa lunasi hutang. Jadi saya kebalikan dari orang lain kebanyakan ya. Iya. Luar biasa nih kawan-kawan. Jadi memang itu ya, ketika kawan-kawan ngajak sebenarnya
harusnya pas begitu kan kebanyakan ini alasan-alasan member itu, waduh saya belum punya, justru diajak itu karena untuk mendapatkan uang ya, untuk Iya, sukses. Nah itu betul. kebanyakan nih kawan-kawan, ini jawabannya sudah terjawab sama Kang Dani nih. Jadi untuk kawan-kawan yang di rumah, nah ini jawaban-jawaban yang mungkin selama ini jadi pertanyaan dari kawan-kawan sudah dijawab barusan nih. Nah, Alhamdulillah. seperti ini nih kawan-kawan. Ah. Jadi intinya tadi saya menangkap intinya. Jadi benar memang motivasi utama itu adalah keluarga ya. Betul. Ada di rumah kita motivasi yang sangat besar ya. Betul. Jadi nggak bisa motivasi itu didorong-dorong sama upline atau sama donor ya. Ya, kalau misalkan didorong dari luar mungkin cuma sehari 2 hari. Oh, sehari 2 hari. Iya, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, apalagi misalkan dengan syarat, misalkan saya kalau udah closing saya akan semangat gitu. Ketika udah closing semangatnya mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Udah, Kenapa? cukup. Karena semangatnya dari luar setelah closing gitu. Jadi Ketika usahanya juga kurang jadinya. Tapi ketika misalkan, wah saya harus closing nih, saya harus closing, saya harus semangat nih supaya closing. Nah jadi semangat terus gitu. Ketika udah closing, wah saya harus semangat nih supaya closing semakin banyak. Akhirnya apa? Semangat terus supaya benar-benar jadi closing banyak. nggak down ya berarti ya. Jadi karena dorongannya memang benar-benar dari dalam Dari diri dalam. ya. Wah, Bangun dari mantap, dalam. luar biasa ya kawan-kawan. Nah itu kisah perjalanan Kang Dani dari nol, dari pertama ditawarin bisnis eco racing sama Pak Sunaryo sampai sekarang ya Bos ya, Ya, sampai hampir alhamdulillah. menembus rumah 1M ya. Ya, Ini target rumah 1M kapan nih Bos? Insya Allah akhir bulan ini mudah-mudahan tembus. Amin, Insya Allah saya amin. perjuangkan. Kalau misalkan nggak tembus ya tinggal pindahin aja tanggalnya gitu. Iya, mantap, Tapi mantap. insya Allah dengan penuh keyakinan, dengan doa, dengan visualisasi, dengan istilahnya bantuan Allah, yakin bahwa bisa gitu. Karena yang paling penting adalah ketika saya pengen dapat rumah, maka otomatis saya harus mensukseskan sebanyak-banyaknya orang duduk. Kalau rumah itu otomatis, kalau menurut saya rumah itu otomatis akan tercapai akhir bulan ini. Ketika saya bergerak terus, saya membantu banyak orang terus, maka insya Allah secepatnya tercapai. Iya, karena Allah yang bayar berarti yang membantu Iya. orang, yang sebanyak-banyaknya orang, nanti kita diganti sama rumah 1M. Luar Amin, biasa. iya. Nah ini sekian ya, karena ini udah terlalu panjang juga, udah banyak. Saya juga mau menuju ke Berangkat, Bandung ya. ya. Sekarang kita akhirin saja wawancara sama Kang Dani. Nanti mungkin lain waktu akan disambung kembali ya. Ya, Tips paling ya, motivasi sukses, dulu. motivasi ya. Motivasi terakhir mungkin. Motivasi terakhir dari Kang Dani gimana nih? Siap. Buat kawan-kawan sendiri. Motivasi terakhir, laisal fata man yadai bisalifatiha man fatah kola anak. Bukanlah seorang pemuda-pemudi sejati yang selalu mengagung-agungkan harta kedua orang tuanya, tapi mereka adalah aku, Anda, mereka semua yang percaya, yang yakin bahwa untuk anak muda, untuk anak muda yang benar-benar jadi pejuang, Iya, betul. istilahnya yang benar-benar istilahnya yang pemuda sejati, Iya. mereka itu yang mampu mengangkat harkat martabat orang tuanya. Mereka itu Betul yang sekali. mau dan yakin bisa istilahnya merubah kehidupannya, merubah kehidupan banyak orang, mengangkat derajat orang tua. Nah itu yang luar biasa. Luar biasa. Dan kemudian jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, karena saya yakin di bisnis ini nggak ada yang gagal. Iya, betul. Gak ada yang gagal. Yang ada belajar dan sukses. Ketika Anda mau belajar terus, saya yakin Anda pasti sukses gitu. Jadi jangan pernah berhenti ya. Saya yakin Anda pasti bisa. Ketika saya aja yakin Anda bisa, Anda juga harusnya lebih yakin bahwa Anda bisa. Oke? Saya tunggu kawan-kawan semua di panggung kemenangan, ya, di panggung kesuksesan. Ya semoga teman-teman juga bisa kayak Kang Dodi ya, Amin, meraih amin. Mobilio dan Iya, bentar lagi betul. menuju Pajero. Pajero, Bos, ya. Dan kawan-kawan juga bisa istilahnya membahagiakan kedua orang tuanya, membuat orang tua semakin percaya bahwa Anda itu bisa gitu ya. Iya, betul, Oke, betul. sekian mungkin. Ya, ini dari saya mungkin ya. Kawan-kawan terlahir miskin itu bukan kesalahan kawan-kawan ya. Betul. Tapi kalau kawan-kawan mati dalam keadaan miskin itu memang murni kesalahan kita ya, kesalahan kawan-kawan. Jadi perjuangkanlah apa yang bisa kawan-kawan perjuangkan. Insya Allah di bisnis eco racing ini tidak ada yang gagal. Asal kita mampu memperjuangkan dan terus diperjuangkan ya kawan-kawan. Nah sekian wawancara saya dengan Kang Dani Abdul Ghani. Untuk selanjutnya nanti saya akan wawancara lagi bagaimana tips supaya cepat mendapatkan mobil dan dengan motivasinya yang sangat luar biasa. Iya. Ya, terima kasih Kang Dani. Sekian Siap, ya. sama-sama, oke. Teruslah bergerak. Go berkah No riba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.